Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di acara Monthly Talk and Sharing Session ISAKA Indonesia Chapter. Senang sekali malam hari ini kita bergabung kembali uh, dalam forum diskusi MTS periode Mei 2026. Untuk yang pertama saya juga ingin menyapa narasumber dan moderator kita yang sudah hadir malam hari ini. Malam Bu Diva, malam Bu Tita. Selamat malam, Bu Rivo. serta kepada seluruh Malam. Bapak Ibu malam Bu serta kepada seluruh Bapak Ibu peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung pada sesi malam hari ini. Perkenalkan, saya Rifko, saya yang akan menjadi host malam ini. Malam ini kita akan membahas tema yang sangat menarik yaitu How Gen Z is Reshaping Cybersecurity in Indonesia, Building Communities, Driving Influence, and Emerging as Future Leaders. Tema ini sangat menarik karena malam ini kita akan melihat bagaimana generasi muda mulai mengambil peran besar di dunia cyber security, bukan hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai community builder, educator, dan juga sebagai future leaders di dunia digital. Sebelum mulai, eh, peserta diperkenankan untuk menyalakan kamera. Diharapkan seluruh peserta menjaga suasana webinar tetap tertib, profesional, dan saling menghormati. Pertanyaan dapat disampaikan melalui chat ataupun raise hand. TPI untuk member akan diunggah ke website chapter dan sertifikat dapat diakses melalui akun MyIsaka masing-masing. Nah, eh, pada sesi malam hari ini juga sebelum kita masuk ke sesi diskusi, sebagai informasi Bapak Ibu, ISAKA Indonesia Chapter bersama Primaya Hospital telah menghadirkan program benefit kesehatan khusus bagi member ISAKA yang berstatus membership aktif. Untuk ini kami mengundang langsung perwakilan dari Primaya Hospital untuk menjelaskan terkait benefit apa saja yang bisa dinikmati oleh member. Kepada Bapak Hendra Suherman selaku Head of Digital Marketing Primaya Hospital, waktu dan layar, kami persilakan. Terima kasih kesempatannya Bu Rifko. Selamat malam Bapak Ibu member dari ISAKA Indonesia. Perkenalkan saya Hendra dari Premier Hospital. Hari ini mohon izin memperkenalkan ya benefit kerjasama antara Premier Hospital dengan ISAKA Indonesia yang dibuat memang khusus untuk seluruh member ISAKA ya. Terima kasih sebelumnya kesempatannya. eh, Kami memahami bahwa Bapak Ibu semua, para profesional digital maupun IT punya aktivitas yang padat. Karena itu mungkin Premier Hospital hadir untuk memberikan layanan kesehatan untuk bisa memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk Bapak Ibu semua. Uh, dari kerjasama ini, member-member ISAKA bisa dapat beberapa benefit dari Premier Hospital. Yang pertama itu adalah upgrade kamar rawat inap satu tingkat lebih tinggi. Kedua adalah gratis pengantaran obat maksimum radiusnya 5 km, gratis penjemputan pasien rawat inap maksimal kilometer, juga personal assistant yang keempat. Jadi Bapak Ibu nanti bisa didampingi oleh PSI khusus selama proses pengobatan dan pelayanan di rumah sakit, sehingga apabila nanti Bapak Ibu bingung ya, jadi nggak perlu bingung ketika Bapak Ibu membutuhkan bantuan untuk pelayanannya ya. Eh, yang kelima itu ada program untuk edukasi kesehatan. Jadi nanti misalkan memang kita berkesempatan untuk kolaborasi, membutuhkan untuk narasumber dari dokter spesialis maupun dari narasumber dari Premier Hospital, kita bisa provide untuk edukasi sesuai dengan kebutuhan dari member ISAKA. Cara untuk menggunakan benefit ini sangat mudah. Nanti Bapak Ibu ketika berobat di rumah sakit hanya tinggal menunjukkan eh, akun membershipnya yang ada di websitenya ISAKA. Nanti Bapak Ibu bisa login ke dashboardnya, ke websitenya My ISAKA Dashboard ya, dan memastikan statusnya itu harus masih aktif ya. Nanti ditunjukkan aja ke bagian pendaftaran atau administrasi rumah sakit. Nanti bagian tim admin yang akan mengecek apakah membernya masih aktif atau tidak. Kalau masih aktif, maka seluruh benefitnya bisa digunakan, gitu ya. Nah, setelah itu, jika Bapak Ibu nanti mungkin membutuhkan bantuan atau informasi, nanti bisa menghubungi kontak senter Premier Hospital juga di 1500007 gitu. Nah, berharapnya melalui kerjasama ini kita bisa berkolaborasi dan memberikan manfaat juga dari Premier Hospital kepada member ISAKA. Juga mungkin
bisa tetap seluruh member ISAKA juga harapannya adalah tetap sehat, produktif, dan bisa mendapatkan layanan kesehatan lebih nyaman di Premier Hospital. Itu sih harapannya. Mungkin dari saya cukup, Bu Rifko. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Terima kasih banyak Pak Hendra atas penjelasan yang sangat komprehensif sekali. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Primaya Hospital yang telah berkenan memberikan benefit tambahan bagi member ISAKA Indonesia Chapter. Untuk selanjutnya, kami juga ingin menginformasikan Bapak Ibu bahwa di bulan Oktober mendatang kita akan mengadakan kembali konferensi GREX 2026 dengan tema Digital Trust in Motion, Securing the Intelligence Ecosystem. Nah, untuk informasi lengkap tentang GREX kapan akan dilaksanakan dan juga line up speaker dan lain-lain, tentunya akan kita terus update di sosial media ISAKA dan juga kanal resmi ISAKA Indonesia Chapter. Bapak Ibu dapat terus memantau melalui sosial media ataupun email Bapak Ibu masing-masing. Untuk memulai acara hari ini, kita juga akan ada sambutan dari Ibu Ika Aprianti Muiz selaku Chief Tech Director dari ISAKA Indonesia Chapter. Pada Bu Ika, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rifko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir di webinar hari ini dengan tema How Gen Z is Reshaping Cyber Security in Indonesia, Building Communities, Driving Influence, and Emerging as Future Leaders. Kalau kita lihat hari ini, Gen Z tumbuh berdampingan dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Mereka bukan hanya pengguna teknologi, tapi juga menjadi generasi yang aktif membangun pengaruh melalui platform digital. Karena itu tidak heran kalau sekarang edukasi cybersecurity itu sudah marak atau banyak disebarkan lewat TikTok, Instagram, X, Thread, Discord, komunitas online, atau bahkan berbagai jenis platform lainnya. Dan menariknya, ini tuh benar-benar happening di Indonesia, Bapak Ibu. Nah, cyber security awareness sekarang tidak lagi hanya dibangun melalui seminar formal atau mungkin materi teknis yang kompleks. Banyak anak muda mulai mengemas edukasi cyber security ini dengan cara yang lebih relatable, lebih mudah dipahami, dan dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Dampaknya pun besar, karena awareness ini bisa menjangkau lebih banyak orang lintas usia dengan latar belakang yang berbeda, gitu. Nah, salah satu contoh nyata adalah Diva, narasumber kita hari ini. Seorang Gen Z, cyber influencer yang aktif menyebarkan awareness terkait cyber security melalui platform digital dan gerakan nasional melalui Women in Tech Security, yang tentunya memberikan dampak positif bagi banyak orang di Indonesia. Menurut saya, ini adalah sesuatu yang sangat patut diapresiasi karena membangun budaya cybersecurity ini bukan hanya tentang teknologi, tapi juga bagaimana kita bisa mengedukasi, memberdayakan, dan mengajak orang lain untuk lebih aware terhadap keamanan digital. Sehingga digital trust dapat kita peroleh nantinya. Nah, kontribusi ini pun juga tidak lagi mengenal umur, atau mungkin lamanya kita bekerja. Tapi tentang siapa yang percaya bahwa ekosistem cybersecurity di Indonesia bisa kita perbaiki bersama. Dan sekecil apapun kontribusi kita atau bantuan kita, pasti akan berdampak. Nah, saya juga percaya bahwa future cybersecurity leaders perlu terus didukung dan dikembangkan dengan baik, karena mereka akan menjadi bagian penting dalam membentuk ekosistem digital di Indonesia, yang lebih aman tentunya. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya kepada speaker kita, Diva, hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan sesi selanjutnya kepada Ibu Tita untuk memandu jalannya pemaparan materi. Waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Ika. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, izinkan saya memperkenalkan moderator kita malam hari ini terlebih dahulu, yaitu Ibu Tita Kanianingrum. Saat ini bergabung di ISAKA Indonesia Chapter sebagai Membership Executive Team dan menjabat sebagai Manager Quality and Transformation Management di Veda Praxis dengan fokus pada penguatan quality management dan continuous improvement untuk mendukung delivery proyek. Dari sisi akademis, Bu Tita juga merupakan lulusan dari Fakultas Ekonomi Universitas Pajajaran dan memiliki sertifikasi profesional yaitu CISA. Berpengalaman di bidang IT/GRC, Business Continuity Management, Project Management, Business Process Improvement, serta Quality Assurance di berbagai industri, khususnya sektor perbankan dan juga jasa keuangan.
Untuk Bu Tita, halo Bu, selamat malam. Selamat malam, Mbak Rifko. Untuk selanjutnya, sesi diskusi aku serahkan ke Ibu. Oke, terima kasih Mbak Rifko. Oke, salam kenal semuanya. Mungkin sebelum kita lanjutkan untuk sesi ini, izinkan saya untuk perkenalkan dulu narasumber kita. Yaitu Kadifa ya. Mungkin saya panggilnya Kadifa aja ya, karena masih muda juga gitu. Oke, beliau salah satu founder dari Women in Tech Security ya, eh, bers- komunitas yang bergerak di bidang pengembangan talenta muda khususnya di bidang cyber security, digital safety dan information security untuk para wanita ya. Kemudian juga beliau sebagai seorang cyber security educator, content creator, dan founder eh, content creator. Kemudian beliau juga aktif di berbagai program ya, berbagai program. Salah satunya ada Huawei Generation Connection Young Leadership Program, yaitu sebuah program yang bersifat global yang fokus kepada pengembangan talenta muda di bidang teknologi. Nah, eh, sesuai tadi yang disampaikan oleh Bu Ika, saat ini kan dunia cyber security itu udah identik dengan generasi muda ya, terlibat mereka membentuk gimana lingkungan atau environment dari cyber security itu berkembang melalui komunitas, sosial media, dan knowledge sharing. eh, Juga melalui edukasi publik yang dilakukan secara langsung. Nah, mungkin malam ini sangat penting ya kita untuk diskusi bagaimana peran generasi Gen Z dalam membentuk masa depan cyber security di Indonesia. Jadi mulai mereka membangun dari komunitas, kemudian juga mendorong awareness, dan menjadi future leader di bidang cyber security. Nah, mungkin tanpa berlama lagi kita akan mulai sesi hari ini. Saya silahkan kepada Ibu Diva. Terima kasih Mbak Tita, Mbak Ika juga teman-teman Isaka yang udah undang saya di kesempatan kali ini ya. Senang sekali akhirnya ada tempat di mana kiranya saya bisa menyuarakan suara Gen Z ya di teman-teman profesional dan juga senior cyber security. Oke, saya izin share screen dulu. Ini saya ada waktu sampai 45 menit ke depan ya, Mbak Tita. 45 menit ke depan kita akan bahas. Oke. Ini udah kelihatan screen-nya? Gelap, Bu. Belum, Bu. Bentar. Nah, ini udah. Udah, aman. Oke. Oke, jadi judulnya hari ini adalah How Gen Z is Reshaping Cybersecurity in Indonesia. Building Communities, Driving Influence, and Emerging as Future Leaders. Tadi terima kasih udah sempat dikenalin ya sama Mbak Tita. Saya kenalan ulang boleh ya. Jadi saya kerjaannya adalah main jobnya adalah memang Information Security QOL. Kalau yang belum tahu, QOL itu singkatan dari Key Opinion Leader. Gitu. Jadi memang bahasa yang cukup umum di dunia content creation juga dan sosial media. Gitu. Saya juga sebagai cyber creator dan juga founders dari Women in Tech Security dan juga GCYLP Fellow. Saya dulu background-nya akuntansi sebenarnya. Dan kuliah 2022 itu kuliah di salah satu universitas di Amerika. Awalnya bisnis administrasi tapi pindah jurusan ke computer science. Dan tahun ini lulus sebenarnya tahun ini ya. Doain aja. Dulu saya memang dari kecil itu udah kerja ya. Jadi memang nggak dibiayai sama ortu. Jadi memang mandiri nyari uang sendiri. Dari 2016 sampai 2022 itu saya ada bisnisnya waktu itu macam-macam. Dan memang background saya waktu itu suka bikin konten ya.
kontennya bahkan sebelum jump in ke cyber security, itu saya ada di industri berbeda, dari industri startup, terus kemudian akuntansi, dan kemudian sempat di kreatif industri juga. Dan di 2022 dulu sempat saya ada namanya startup, namanya Cyber10 waktu itu. Saya sempat bangun sama teman-teman yang lainnya, dan memang specialize buat provide training di offensive security kayak gitu. Baru di 2023 saya waktu itu mulai bikin konten ya, dan ternyata banyak nih teman-teman di luar sana yang tertarik ngebahas cyber security dan information security. Jadi dilanjutkan sampai sekarang, dan di 2024 ya saya jadi presiden dan juga founder dari Women in Tech Security, dan sebenarnya root-nya itu dari 2023. Cuman diseriusin di 2024 sampai sekarang gitu, sampai dia bisa waktu itu lolos di program Generation Connect Young Leadership program. Itu program dari International Telecommunication Union, dan salah satu program untuk support future leaders untuk implement digital development project-nya mereka. Kurang lebih seperti itu perkenalannya. Lanjut, jadi summarize dikit, sesi ini adalah untuk mereka, teman-teman profesional ya, yang manager, yang mentor, governance profesional, atau future hiring decision makers, atau bahkan ecosystem builders, yang nanti banyak berhubungan dengan Gen Z gitu, Gen Z, generasi muda. Oh ya, BTW saya kelahiran tahun 2004 ya, jadi Gen Z-nya masih sangat fresh gitu, bukan Gen Z yang tua gitu, bukan Gen Z yang muda banget, jadi tengah-tengah gitu. Dan sesi ini bakal combine topik-topik seperti cyber security, leadership, youth, social impact, education, digital culture, talent development. Tapi terlepas dari itu, main goals dari sesi ini adalah to help you understand the next generation of cyber talent. Oke, ini sekilas subdamnya. Gimana caranya nanti, gimana transformasi yang sekarang sudah terjadi di kultur cybersecurity itu sendiri yang di-driving oleh Gen Z, dan realitanya seperti apa di lapangan, terus nanti ada opportunity apa yang organisasi bakal dapetin kalau misalkan mereka bisa embrace this shift, terus actionnya seperti apa nanti bisa kita lihat. Oke, kalau dulu cybersecurity sering dianggap eksklusif ya, eksklusif, teknikal, dan corporate driven. Tapi sekarang kita udah ngelihat banyak banget perubahan besar. Awareness itu dibangun lewat kreator, lewat komunitas, lewat digital native communication, dan perubahan ini ternyata banyak didorong oleh Gen Z. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ini ada faktornya juga. Kenapa ya seperti ini perubahan kulturnya? Nanti kita akan bahas di beberapa slide selanjutnya. Nah, yang gambaran yang bisa saya kasih dari transformasi yang sudah terjadi di kultur cybersecurity itu sendiri, itu banyak Gen Z sekarang, dari kalau misalkan kita bandingin sama beberapa generasi sebelumnya atau beberapa pola yang terjadi di dekade sebelumnya, itu mereka sekarang yang awalnya itu mereka pembelajar pasif jadi pembuat aktif. Terus kemudian mereka yang awalnya itu nunggu kesempatan, jadi mereka lebih aktif menciptakan kesempatan. Dan yang awalnya dulu cybersecurity hanya teknis, sekarang jadi lebih sosial. Gen Z sekarang udah mulai build community, terus nge-create konten, terus run awareness campaign. Terus mereka juga belajarnya secara publik. Maksudnya secara publik itu apa? Nanti saya ada contohnya ya di slide-slide berikutnya. Tapi intinya adalah Gen Z sekarang nggak cuma konsumsi cybersecurity knowledge, tapi mereka actively contributing ke ekosistem
sambil belajar kayak gitu. Jadi belajarnya bukan hanya dari traditional pathway di kuliah dan nunggu dosen gitu ya, tapi mereka sekarang udah banyak nge-share banyak banget findingnya mereka, ilmunya mereka, bahkan opportunity-nya mereka nge-create itu udah banyak banget sih di lapangan. Nanti ada contohnya. Intinya mereka lebih proaktif gitu dalam mencari dan menciptakan peluang. Jadi barrier contribution itu jadi low di era digital sekarang ini. Karena sebenarnya ini juga didorong sama yang namanya sosial media. Sosial media, terus online community, global networking, dan juga kreator ekosistem di ranah digital sekarang ya. Dan itu membuat mereka punya akses yang lebih banyak terhadap informasi kayak gitu. Dan salah satu contoh paling nyata dari transformasi ini adalah Gen Z itu nggak lagi nunggu permission sebelum kontribusi ke cybersecurity ecosystem. Nah, ini banyak contoh dari Gen Z yang sangat aktif ya. Kalau dilihat di sebelah kiri atas ada Women in Tech Security, itu platform saya sendiri yang basisnya community, and to be soon bakal jadi foundation, doain aja. Dan sebelah kanannya ada Orang Siber Indonesia, ada Anon Cyber Team. Mungkin teman-teman di sini pernah dengar komunitas-komunitas atau perkumpulan ini di teman-teman cyber security yang masih junior gitu ya, yang masih muda-muda atau mid senior ke atas. Saya kenal 2 founder dari platform ini dan mereka adalah Gen Z juga, Gen Z yang memang kelahirannya 2000-an ke atas ya, tahun kelahirannya 2000-an ke atas. Dan banyak waktu itu pas saya ketemu sama mereka ya, terus saya tanya kenapa mereka bikin ini, kenapa mereka bikin gerakan buat ngumpul gitu, buat belajar bareng, motivasinya apa sih kayak gitu. Terus mereka bilang most of the answer adalah mereka pengen nge-create something, pengen berimpact, pengen nyebarin banyak impact buat teman-teman yang lain, dan itu juga cara mereka untuk sosialisasi. Selain komunitas buat tempat sosialisasi ya, mereka belajar langsung dari komunitas, mereka inisiatif ngajakin teman-temannya gitu ya, bikin event, organize acara, dan juga nge-create opportunity kayak gini contohnya, kolaborasi dan lain-lain. Nah, dulu waktu saya nge-create cyber security community yang Women in Tech Security ini, dulu saya nggak mikir apa-apa. Dulu saya sangat, karena waktu itu saya baru keluar ya baru selesai dari startup cyber security saya waktu itu, dan saya ngerasa gelisah gitu, kayak sebelumnya tuh ada hal yang saya pegang, yang saya growin, yang saya manage gitu ya, tapi setelah dari sana malah nggak ada gitu, nggak ada yang saya pegang, nggak ada yang saya urusin kayak gitulah ibaratnya. Jadi gelisah itu. Jadi waktu itu 2023 saya mulai reach out teman-teman cybersecurity profesional. Ini yang saya reach out teman-teman profesional ya. Dan waktu itu saya juga belum jadi profesional sebenarnya, belum jadi profesional cybersecurity yang beneran kerja di under corporate. Dan saya cuma reach out ke mereka karena saya suka ngomong, saya ajak ngobrol di Zoom, dan saya ngomongin terkait, ini teman-teman cewek yang perkumpulan cybersecurity kok nggak ada yang cybersecurity, yang kebanyakan tuh isinya cowok-cowok semua gitu ya. Yang cewek mana kayak gitu. Akhirnya dari situ saya ngumpulin sekitar 5 sampai 10 orang itu
saya zoomin satu-satu karena emang penasaran gitu, penasaran lebih dan pengen ngegali gimana sih waktu itu awalnya buat masuk ke cybersecurity itu gimana, terus kulturnya dan situasi di lapangannya itu seperti apa. Jadi waktu itu berhasil kita ngumpul dari satu grup, dan pas akhir 2023 gitu ya, kita mikir kayaknya perlu diseriusin deh ini. Ayo kita bikin platform, kita bikin Instagramnya, kita bikin emailnya gitu ya, kita bikin inisiatif dan eventnya gitu. Akhirnya sampai 2024 jadilah platform Women in Tech Security itu sampai sekarang, sampai dia bisa di-recognize di program JCYLP dan jadi salah satu program Asia Pasifik ya, satu-satunya di Asia Pasifik yang dia ngewakil Indonesia dan satu-satunya juga di bidang cybersecurity kayak gitu. Dan di bawahnya ini ada fotonya ya, ini foto memang foto yang waktu itu saya sama beberapa delegasi dari beberapa negara dari seluruh dunia yang memang terpilih sebagai perwakilan dari proyek yang ingin mereka implementasikan kayak gitu. Nah ini jadi mereka nggak nunggu program gitu mungkin dari kuliah atau nggak nunggu didorong-dorong, tapi mereka aktif sendiri kayak gitu. Dan mereka juga bikin konten. Ini salah satu kontennya. Waktu itu saya kerjasama sama salah satu kreator ya cybersecurity, tapi dia memang internasional basisnya. Dia kerja namanya Farah, dia kerja di Meta. Sekarang basisnya di London, dan ternyata itu mereka open juga. Jadi Gen Z lintas negara juga sama-sama gitu. Maksudnya sama aja sifatnya gitu. Jadi mereka sering sharing, suka berbaur dan suka ngomongin apapun yang mereka temukan di dunia internet. Seperti itu. Dan ini ada kalau teman-teman nanya ini screenshot apa? Ini screenshot tools OSINT gitu ya. Tools OSINT itu apa sih? Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Tapi inti dari semua ini adalah Gen Z itu tidak nunggu traditional pathway karena memang faktor faktor sosial media yang membuat mereka didorong untuk tahu lebih dini terkait informasi di luar sana, terkait ada orang bikin ini loh, ada orang mencapai ini loh. Jadi banyak motivasi dan push-nya gitu memang dari lingkungannya sendiri. Dan saya ingat banget dulu saya sebelum keluar dari startup pertama saya waktu itu, ada satu senior corporate dan juga satu teman kerja saya yang memang dia Gen Z akhir ya, jadi mungkin agak masih ada kultur atau cara dia memanage itu masih dipengaruhi sama, bukan dipengaruhi, lebih ke masih ada gaya atau pattern dari generasi sebelumnya gitu. Dan waktu itu dia bilang seperti ini, kamu seharusnya nggak di sini, kamu masih 17 tahun, seharusnya nggak bangun perusahaan, seharusnya kamu kuliah lah yang benar, kayak gitu. Orang-orang kalau misalkan digituin pas saat itu saya masih umur 17 tahun ya, pasti bakal down sih. Tapi waktu itu dalam hati saya bilang, I refuse to play small now and later. No, jadi saya refuse to play small. Jadi meskipun saat itu mungkin ada perbedaan pendapat ya, dan itu valid banget. Saat itu setelah dari startup itu saya merasa gelisah, ya wajar aja karena sebelumnya ada sesuatu yang dipegang gitu, ada sesuatu yang dilakukan. Seperti itu. Oke, terus
Nah, yang tadi sempat saya display itu namanya OSIN. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu, OSIN itu kependekan dari Open Source Intelligence. Jadi kita ngumpulin informasi, informasi di internet ya, yang itu berguna nanti bisa jadi reference atau patokan kita untuk data dan insight, bisa jadi untuk decision maker, bisa jadi untuk marketing atau bisnis, atau analisis investigasi seperti itu. Banyak diomongin di ranah ofensif ya, kalau OSIN tuh banyak dipakai di sana. Dan kebanyakan Gen Z itu, nggak semua Gen Z, tapi mereka memang kalau teman-teman lihat di sosial media, ini netizen Indo jago banget stalkingnya gitu kan. Itu dari, ya kalau kita bilang itu profesional stalking lah, OSIN tuh profesional stalking gitu. Karena ya itu, udah digital native, mereka memang sangat familiar dengan tools-tools seperti ini gitu, dari sosial media, dari LinkedIn gitu ya, dari community learning, kreator ekosistem, itu mereka banyak terekspos di sana. Dan mereka nggak lagi sharing itu bukan lagi final stage of learning. Jadi sharing itu become part of the learning process itself gitu. Karena ini salah satu biggest shift culture yang menurutku sangat menonjol ya. Dulu orang belajarnya private, diem, takut salah. Share-nya setelah expert gitu. Jadi banyak mindset kayaknya saya share kalau misalkan udah benar-benar ready, benar-benar fully know what I talk about. Kayak gitu. Tapi sekarang banyak di luar sana, di LinkedIn, di sosial media, di saya sendiri real case-nya, share konten, share apapun yang kita temukan, share finding dari LinkedIn post, content journey, atau write up, atau thread edukasi, atau bahkan cyber awareness content, reels, dan lain-lain. Dan of course, meskipun kita sharing ini perlu ada perlu responsibility dan akurasi juga. Tentunya dengan ethical awareness gitu. Jadi bukan asal share gitu ya. Dan ini salah satu program, ini ada Hack Your Fit. Jadi di WTS itu selain kita ada learning program, kita juga ada inisiatif grassroots ya, yang menyasar orang-orang vulnerable gitu. Vulnerable seperti contoh small business owner, atau ibu-ibu PKK, atau anak sekolah, atau orang-orang pencari kerja yang rentan terhadap scam atau phishing atau semacamnya kayak gitu. Nah, di program ini salah satu impact act pertama. Jadi kita encourage teman-teman member untuk dia share what they learn during the program. Jadi mereka kalau misalkan teman-teman cari LinkedIn-nya WTS, itu banyak di-share di sana. Member-membernya pada nge-share what they have, what they got from their learning. Mereka share di sana karena kita pengen ada mental di mana mereka belajar dari mengajar gitu, learning by teaching kayak gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Tapi what's important adalah bukan cuma tools, bukan cuma platform. Menurut saya yang paling important adalah the ability to do public imperfection. Karena banyak orang mikir, oke, saya mau sharing, saya mau mengemukakan pendapat, saya mau berbicara tentang pikiran saya gitu ya. Tapi mereka terlalu takut untuk salah gitu, terlalu takut untuk tidak perfect gitu, atau dijudge A, B, C, D gitu. Dan I think itu memang resiko dari sosial media ya, dari posting sesuatu, posting your thought. Ya, so siapapun yang mau sharing, kalian perlu build tolerance for public imperfection.
gitu. Itu dari semuanya itu yang paling penting. Terus kemudian cybersecurity becomes social and human center. Nah, ini salah satu perubahan terbesar juga di cybersecurity. Maksudnya apa? Dulu cybersecurity itu heavily focus on system, infrastructure, terus kemudian compliance, technical defense. Kalau sekarang human behavior itu udah jadi sentral gitu. Karena kalau kita lihat udah banyak phishing, scam, social engineering, misinformasi, digital trust, semuanya heavily connected to psychology, terus communication, terus human behavior. Dan menariknya, cybersecurity sekarang itu jadi hal yang bukan purely technology failure, banyak ya cyber tech itu reasonnya adalah human manipulation, kayak gitu. Jadi cybersecurity is no longer technical defense, tapi behavioral defense. Seperti itu. Dan menariknya, kalau teman-teman lihat di sini, ya, sebelah sini, itu satu video bisa nge-reach 12 juta orang, bayangin. 11 juta, 8 juta, gitu. Ini baru di Instagram ya. Belum lagi di YouTube, belum lagi di Facebook atau TikTok. Dan sebelah sini juga ada contoh salah satu akun teman saya, Edwin. Kalau misalkan dia ada di sini nonton, halo Edwin. Terus ada satunya lagi tuh namanya Als ya. Saya nggak terlalu deket, tapi dia sering share konten. Dua orangnya sering share konten terkait cyber career. Dan I think it's interesting. Jadi bisa jadi bahan referensi buat teman-teman di luar sana yang mau masuk ke cybersecurity tapi bingung mereka mau look up ke siapa kayak gitu. Dan kreator-kreator inilah yang jadi referensi mereka biasanya. Satu video itu bisa sometimes nge-educate dan nge-reach people in one day more than a traditional seminar reach in 1 month. Jadi awareness sekarang tidak hanya dibangun lewat seminar formal ya, seperti yang tadi Mbak Ika sempat mention, atau internal training perusahaan, tapi sekarang udah banyak lewat sosial media, platform, kreator gitu, dan komunitas gitu. Dan Gen Z itu tumbuh di ekosistem digital first, yang mana itu banyak sosial media culture-nya, terus ada kreator ekonomi. Dan mereka terbiasa belajar, berbagi, dan juga berkomunikasi di ranah publik. Makanya mereka itu biasanya memang orang-orang yang bisa ngebawain contoh satu relatable communication gitu atau simplify education dan mereka bisa lebih engage ke audience gitu. That's why makanya saya selalu bilang communication skill, storytelling, dan accessibility sekarang itu sangat penting di cybersecurity kalau misalkan teman-teman mau spreading awareness ke orang-orang di luar sana gitu. Jadi memang cybersecurity sekarang bukan cuma defending system doang, tapi it's also about understanding human behavior, right? So makanya dari itu saya selalu bilang bahwa technical expertise sekarang tuh nggak cukup, tapi the ability to communicate security to everyday people is becoming equally important too. So, nah, sekarang kita pindah ke reality check-nya. Kira-kira apa yang sering profesional atau bahkan organisasi sering salah paham gitu? Kalau old assumption-nya banyak yang bilang Gen Z itu nggak loyal, atau personal branding itu sepertinya distraksi ya, atau junior talent perlu nunggu gitu arahan dari seniornya. Tapi dari sana sebenarnya kita perlu reframe gitu karena old assumption itu nggak bakal long term dan bakal mengusir Gen Z dari organisasi atau ekosistem teman-teman profesional gitu ya. Karena contoh kayak Gen Z itu nggak loyal gitu. Gen Z nggak loyal
banyak yang ngira Gen Z cepet pindah atau gampang resign atau nggak tahan lama lah pokoknya. Terus dianggap nggak loyal. Padahal seringkali Gen Z itu um, nyari meaningful work gitu ya, nyari impact, nyari grow, nyari alignment dengan value mereka juga. Jadi bukan selalu malas atau nggak loyal gitu. Dan kadang menurut saya apa yang terlihat sebagai problem itu sebenarnya signal different priority atau expectation aja sebenarnya ya. Jadi old assumption seperti ini harus di reframe gitu. Contoh lagi personal branding. Personal branding kayaknya distraksi deh. Kayak mereka mungkin nggak fokus kerja atau mereka kerjanya nggak menarik gitu ya. Jadi mereka lari kemana kayak gitu. Padahal sebenarnya Gen Z itu ngebangun personal branding itu sebenarnya bagian dari learning process. Satu, buat networking tools. Kedua, credibility building dan authority building. Ketiga, career acceleration dan juga sekaligus knowledge sharing. Sebenarnya profesional juga bisa nyontoh ini ya. Saya ada contoh juga study case di mana si teman saya yang tadi Farah itu, kenapa dia dari India bisa sampai ke London, bisa direkrut Meta ya karena dia memang mungkin dari segi bahasa dia audiensnya English ya. Jadi kawasannya tuh reach-nya lebih luas kayak gitu. Jadi perusahaan-perusahaan gede yang memang internasional, yang basisnya English, itu notice dia gitu. Karena kontennya. Waktu itu dia cerita dia memang internship di India gitu ya, terus bikin konten di YouTube waktu itu, terus kemudian di notice sama waktu itu kayaknya Bugcrowd notice, terus direkrut. Ada temennya, ada timnya mau bangun tim di India gitu ya. Dia udah ada exposure duluan, udah sempet diundang seperti ini, diundang sharing, akhirnya direkrut, dan dari situ direkrut, dan waktu itu fly ke USA buat ikut Black Hat event itu. Dan dari networking itu jadinya dia ada kesempatan buat direkrut lagi di Meta gitu. Ya, itu jadi salah satu sih. Jadi teman-teman profesional yang memang sekarang udah banyak nih knowledge-nya, udah banyak pengalamannya, bisa tuh di sharing di sosial media atau di LinkedIn lah, atau nggak usah langsung video lah, atau bisa aja dari tulisan dulu. Nah itu would be great sih, bakal nge-enhance profesional juga kayak gitu. Terus contoh selanjutnya gitu ya, contoh selanjutnya adalah junior talent harus nunggu gitu ya. Kadang junior tuh sebenarnya dalam hati takut gitu. Kalau misalkan ada di kultur yang tidak mengencourage dia untuk speak up atau untuk mengemukakan ide, dan dia mikirnya ya harus tunggu senior, jangan terlalu vokal gitu, atau jangan terlalu visible. Tapi banyak dari mereka pengen contribute earlier, kayak tadi ya kasusku di masa lalu gitu ya. Pengen dilibatin, pengen ada ownership dan juga ada ruang eksperimen gitu. Bukan cuma merasa bukan karena kita merasa paling hebat gitu ya, tapi mereka terbiasa yang namanya fast pace gitu. Jadi kayak internet culture, terus collaborative learning, dan kemudian public discussion, itu jadi hal yang udah terbiasa buat mereka gitu. Jadi kalau misalkan mereka di kultur yang agak rigid dan juga ditekan, ujung-ujungnya mereka bakal berpikir, kayaknya pindah aja deh gitu, atau nyari opportunity yang lebih membuat saya bertumbuh gitu dari sisi biar mereka bisa kontribusi dan express more seperti itu. Dan kadang sebenarnya isunya bukan kapabilitas ya. Sometimes it's a mismatch of expectation between generation. So yeah,
Dan selanjutnya adalah bagaimana organisasi itu, challenge-nya itu organisasi gimana caranya mereka bisa buat kultur yang itu tuh bisa membuat Gen Z bisa kontribut lebih gitu ya. Jadi mereka secara engagement atau retention-nya itu bisa lebih panjang kayak gitu. Nah ini Gen Z value. Ada yang namanya the engagement gap. Nah apa sih itu? Sebenarnya gini, challenge dari banyak mungkin organisasi atau company yang sekarang banyak apa ya, banyak nyari talent atau mereka kekurangan talent atau banyak turnover-nya gede gitu ya. Challenge-nya adalah banyak organisasi sekarang punya growing gap between bagaimana institution itu operates dan bagaimana younger generation itu berekspektasi dari satu tim leadership-nya dan juga dari kultur kerjanya sendiri kayak gitu. Mungkin di luar sana masih banyak organisasi yang rely on older management style yang mereka contoh rigid hierarchy, terus over control, terus kemudian slow recognition dan nggak ada rasa ownership-nya gitu. Jadi kadang kita tuh merasa disengage gitu dari perusahaan itu sendiri. Meanwhile, Gen Z sendiri itu punya value, contohnya ownership, terus mentorship, recognition, growth, flexibility, dan purpose-driven work. Kenapa value-nya seperti ini? Sebenarnya juga dipengaruhi karena teknologi juga sih ujung-ujungnya. Gitu. Contohnya recognition gitu ya. Recognition, Gen Z pengen di organisasi itu sebenarnya pengen feeling seen gitu ya. Pengen ada space buat grow dan being recognized gitu di antara lingkungan itu. Dan mereka pengen tahu sebenarnya yang mereka kerjakan ini kontribut nggak sih gitu, kayak apa yang mereka kerjakan ini ujungnya kemana gitu, apa impact-nya tuh kelihatan nggak ke mereka gitu. Dan recognition-nya sebenarnya juga karena sosial media sekarang banyak mengemukakan kehidupan orang-orang yang dulu kita nggak lihat ya secara jelas seperti sekarang gitu. Jadi orang-orang pengen berlomba-lomba untuk divalidasi. Sebenarnya itu kebutuhan manusia sih. Terlepas dari generasi X lah, generasi Y atau Z, itu semua orang punya kebutuhan untuk divalidasi atau di-recognize. Seperti itu. Apapun yang mereka lakukan atau apapun yang mereka capai, mereka perlu divalidasi atau recognize kayak gitu. Jadi as a result, banyak young talent yang mungkin merasa disengage di suatu organisasi meskipun organisasinya itu dia punya strong mission atau punya banyak opportunity kayak gitu. Soalnya mereka pengen feel trusted dan yang kulihat memang banyak yang pengen ada leader yang memang dia ngerti gitu ya. Dari mereka pengen grow dari mentorship, terus kemudian pengen tahu bahwa apa yang mereka kerjakan memang nge-create impact kayak gitu. So, jadi organisasi yang bisa adapt dari shifting ini basically bakal jadi lebih sukses ya untuk nge-build long-term engagement dan juga kultur tim yang oke. Gitu. Jadi talent development-nya juga jadi lebih sustainable untuk long term. Nah, terus kemudian apa sih keuntungan lainnya gitu ya? Kalau yang ini speed is the advantage, itu udah jadi ini sih, jadi hal yang paling menonjol ya, karena seperti yang kita lihat bahwa Gen Z itu sangat cepat ya, lagi-lagi dipengaruhi dengan growing-nya industri ini dan juga sosial media. Jadi mereka lebih cepat tuh kalau misalkan ada berita apa gitu, berita cybersecurity atau ada threat pattern atau
ada online threat behavior di sosial media, atau ada attack method baru gitu ya, yang sangat-sangat cepat berubah. Dan di environment seperti ini, pasti mungkin teman-teman yang punya bisnis atau punya tim pasti perlu kecepatan juga kan ya buat mengerjakan atau get things done di kerjaannya. Dan Gen Z juga punya strength itu. Jadi karena mereka naturally familiar dengan changing digital world ini yang sangat cepat, mereka cenderung punya fast experiment gitu. Dan mereka cenderung cepat beradaptasi kalau misalkan ada tools baru gitu ya. Sekarang udah banyak banget AI yang muncul di luar sana. Itu yang pada sharing tuh Gen Z semua, kebanyakan di sosial media kayak gitu. Dan I think organisasi yang memang perlu adaptif ketika mereka collaborate dengan digital native generation kayak Gen Z itu sangat-sangat membantu buat nge-bridge technical security perspektif itu dengan real world digital behavior yang memang lagi emergent di tren sekarang ini. Kayak gitu. Dan kenapa dari semua yang tadi saya jelaskan, ada satu lagi contoh bahwa kenapa komunitas jadi tempat yang bagus untuk mengembangkan semua itu gitu, untuk inkubator lah ibaratnya dari Gen Z. Kayak gitu. Karena sekarang community itu bukan cuman ekstrakurikuler. Kalau dulu kan community pramuka atau community bahasa Inggris gitu ya di tempat kuliah atau di sekolah kayak gitu. Dianggap sebagai sampingan, it's good to have that, tapi kamu perlu ada tetap tradisional atau akademik gitu, harus lebih unggul di situ. Kalau ekstrakurikuler kayak tidak terlalu dilihat gitu. Tapi sekarang banyak dari emerging talent atau bahkan future leaders itu dari komunitas. Kayak gitu contohnya ini kemarin di WTS kita sempat ngadain program learning itu sekitar 3-4 bulan. Dan kalau dilihat di sini di fotonya ada ya beberapa teman-teman dari Saka, karena kita juga kolaborasi sama Silitek kemarin di yang program learningnya. Ada Cipet, ada Mbak Ika juga di sini, dan teman-teman lainnya. Dan ini baru ini belum full team, jadi kita ada sekitar berapa ya? Ada, kalau misalkan digabungkan seluruhan itu ada sekitar 100-an lebih orang dari teman-teman member nasional, terus regional. Kita ada 5 regional hub di WTS, itu di Jabodetabek, di Jawa Timur, Surabaya, di Jogja, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Makassar, dan terakhir tuh satunya itu di tadi Jabodetabek, Makassar, Jogja, Jatim, Bandung. Satunya Bandung di Jawa Barat. Dan di sebelah sini ada salah satu contoh case, namanya Danika. Dia itu salah satu menti kita, cewek yang pertama. Jadi dia ikut mentorship itu waktu itu di 2025 ya. 2025, waktu itu kita adain mentorship di kuartal pertama, Februari apa Maret gitu ya. Dan dia satu-satunya, bukan satu-satunya, masih banyak, tapi ini salah satu yang our best mentee yang sukses, dia landing first job di cybersecurity after program learning kita gitu. Dan uniknya adalah cara dia apply job gitu. Cara dia mendapatkan job itu adalah waktu itu dia cerita dia kirim banyak aplikasi sekaligus gitu ya. Dia email satu-satu perusahaan. Waktu itu emailnya berapa ya? Mungkin banyak ya, puluhan atau ratusan dia email, meskipun perusahaannya itu tidak membuka job aplikasi di LinkedIn gitu. Tapi dia riset perusahaannya itu apa aja, terus kemudian
apa jobnya dia tuh, yang dia tuju tuh apa aja, terus dia kirim email, terus dia reach out seperti itu. Biasanya kalau kita reach out gitu, kalau di job itu yang saya tahu adalah yang biasa ngelakuin tuh siapa, sales atau marketing communication. Ya mereka sering kirim-kirim email kayak gitu ya. Saya soalnya belum apa namanya, biasanya yang saya lihat teman-teman saya mereka kirim job aplikasi kalau misalkan ada yang buka gitu, contohnya di LinkedIn atau di Jobstreet gitu. Tapi dia inisiatif cari nih HRD emailnya mana di website, terus kemudian blessing email gitu ya. Nah ternyata dari situ dapat, meskipun perusahaannya tidak membuka job saat itu kayak gitu. Dan itu adalah salah satu sifat apa ya, bisa kita bilang confidence building yang bisa dibangun dengan mudah di community. Karena waktu kita mentoring kemarin, kita memang meminta teman-teman menti itu buat kelompok dan kita encourage mereka untuk proaktif untuk presentasi. Jadi di depan apa namanya, pas mereka presentasi dari hasil kerja mereka, kolaborasi gitu ya per kelompok, terus langsung dikasih feedback sama mentornya gitu. Jadi I think itu sangat berkontribusi dari buat dia ngebangun confidence building dari si talent ini kayak gitu. Jadi dia nggak takut tuh buat speak up atau mau mengemukakan ide, karena di komunitas itu bisa lebih fleksibel ya, nggak terlalu rigid. Dan kita memang basisnya kita sangat apresiasi teman-teman yang mau speak up kayak gitu. Dan saya juga ingat ada dulu memang banyak cerita bahwa teman-teman dari komunitas bug bounty gitu ya, sering nemuin bug dan yang lain, ngelapor ke suatu perusahaan dan ujungnya direkrut kayak gitu. Dan semua itu berawal dari komunitas lagi kayak gitu. Nah, ini yang paling inti dari gimana sih caranya kita bisa support atau provide buat Gen Z ini secara efektif gitu ya, biar kita satu apa namanya itu juga bakal bikin perusahaan lebih sustain, terus work culture-nya lebih oke gitu ya. Important mindset adalah kita perlu shift dari mentality boss ke coach gitu, karena begini, generasi sekarang itu sudah banyak melihat ya, sudah banyak melihat banyak informasi yang dulu tuh tidak se-accessible sekarang. Jadi mereka bisa judging lebih cepat dan menilai lebih cepat mana nih tipe orang yang atau tipe leader yang bos sama tipe yang coach gitu. Leadership ekspektasi juga sekarang udah berubah ya, terutama di fast moving dan collaborative environment seperti teknologi dan cybersecurity. Traditional leadership bisa jadi masih rely on boss mentality, contohnya top-down control atau authority-based communication, atau bahkan rigid supervision. Dan sekarang banyak banget yang profesional yang mereka lebih respon lebih baik gitu ya ke coach mentality. Yang mana itu adalah mereka-mereka yang mana leadernya itu bisa ngebimbing, bisa nge-mentorin, terus kemudian bisa support grow dan juga punya space buat kontribusi dan learning. Dan terutama Gen Z itu tidak tidak merespon ketika mereka hanya diberikan instruksi gitu. Jadi it's not only about giving instruction, tapi Gen Z juga itu nyari yang namanya mentorship satu. Terus kedua mereka nyari accessible guidance. Terus kemudian mereka juga nyari nih psychological safety gitu. Jadi space buat mereka melakukan kesalahan gitu. Jadi kalau misalkan mereka melakukan kesalahan jangan langsung dimarahi kayak gitu. Itu sih yang paling kulihat dari apa yang terjadi di lapangan kayak gitu. Dan mereka juga
perlu adanya ethical direction, karena dari semua yang mereka pelajari di internet atau mungkin yang mereka dapat ya di internet, banyak raw knowledge, raw numbers, raw insight yang memang itu belum ada batasannya gitu. Jadi itulah pentingnya mentor atau leader untuk build ethical direction around that knowledge. Seperti itu. Jadi jadi intinya adalah mereka pengen environment di mana mereka bebas atau bisa asking question dan mereka bisa explore idea dan mereka juga bisa make mistake secara aman kayak gitu. Seperti itu. Bu Diva, izin layarnya nggak terlihat Bu sebagian. Iya, Layarnya nggak terlihat. udah Oke. aman. Nah ini, Sekarang nggak muncul lagi. Iya, karena aku unscreen. Nah, ini muncul lagi nggak? Udah, ada, aman. Oke, thank you. Oke, jadi intinya adalah leadership shift ini memang sangat penting ya buat organisasi ataupun mereka yang pengen bangun kultur atau environment di mana ya kita perlu building trust, perlu building learning culture dan mentorship yang cenderung mereka ngedevelop engagement yang lebih kuat dan juga adaptability. Dan juga itunya pasti bakal mempengaruhi long term talent di satu ekosistem itu sendiri. Kayak gitu. Terus selanjutnya adalah ya ini Gen Z itu atau younger generation itu naturally curious ya. Naturally curious, mereka suka explore dan rasa curiosity ini memang ada di kulihat ada di semua Gen Z gitu ya. Most of them kayak gitu. Apalagi terkait kalau misalnya kita bicara terkait ekosistem atau industri cybersecurity, mereka sangat curious terkait yang namanya OSINT gitu atau threat analysis atau real world observation. Jadi yang relate ke mereka tuh ya terlepas dari mereka di cybersecurity atau di luar bidang cybersecurity ya mereka itu adalah ya apapun yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin hal teknikal ke Gen Z secara umum gitu, tanpa ada yang relate dengan kehidupan sehari-hari mereka, mereka pasti bakal ini apa gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen sparking curiosity dari Gen Z dan itu either buat nge-attract talent, yaitu perlu adanya kita perlu speak language mereka gitu, everyday security language kayak gitu. Baru nanti biasanya dari situ ya mereka akan berjalan di journey-nya sendiri untuk mendalami cyber security kayak gitu. Dan dari situ juga ya banyak yang tadi sempat saya mention, banyak di luar sana knowledge yang masih raw, insight, data atau bahkan perspektif, tapi mereka yang jadi challenge-nya adalah belum tahu boundaries atau batasannya itu sampai mana kayak gitu. Nah, itulah pentingnya profesional atau mentor di mana mereka ngasih nih kira-kira ethical code atau integrity-nya itu sampai mana gitu. Privacy-nya itu sampai mana gitu kan orang nggak, kalau misalkan contoh kita nge-share konten kayak gitu kan. Nge-share konten nggak serta-merta nge-share terus ya udah gitu kayak ngomong doang tanpa adanya validasi apakah konten ini mislead atau konten ini ada kelirunya kah atau tidak, karena saya konten dari 2023 itu memang banyak observasi teman-teman di luar sana yang sharing cybersecurity yang mungkin bahkan bukan background cybersecurity juga, tapi that's okay karena itu jadi salah satu dari salah satu cara kita edukasi teman-teman yang lain ya. Tapi di satu sisi mereka perlu paham juga bahwa edukasi itu juga perlu akurasi dan juga responsibility and also ethical awareness gitu. Karena beberapa content creator yang saya lihat di internet juga kadang dia cuman nakut-nakutin tanpa memberikan solusi gitu. Jadi itu
cukup ini ya unethical gitu ya. Dan ya perlu ada batasan sih, ada batasan terutama legal boundaries gitu. Kalau misalkan kita share konten, nggak serta-merta kita kita nge-publish data orang, kan itu udah jadi ini ya, udah jadi red flag dan ngelanggar boundaries ya dari content sharing itu sendiri kayak gitu. Jadi um, don't suppress curiosity, build ethical guidance around it. So, nah terakhir nggak ya ini? Kenapa ini matters buat Indonesia? Karena ya seperti yang kita tahu ya, Indonesia sekarang salah satu negara dengan pertumbuhan digital terbesar. Contoh, massive internet user ya, sekarang udah banyak banget orang di internet gitu ya, social media penetration-nya juga naik banget. Terus kemudian digital ekonomi sekarang udah grow banget ya, terlepas sekarang challenge-nya banyak huru hara ya. Dan pasti cyber security, cyber threat sekarang juga udah naik banget, dan terutama talent gap ya di Indonesia juga masih banyak gapnya, terutama juga representasi teman-teman cewek. Artinya cyber security awareness itu dan talent development sendiri itu nggak bisa lagi cuma tergantung traditional pathway, dan disinilah kolaborasi jadi penting gitu. Nah, kolaborasinya seperti apa? Gen Z membawa speed, creativity, digital native thinking, dan juga community driven learning. Dan dari sisi profesional buat teman-teman senior, mereka ngebawa governance, mereka ngebawa structure, dan mereka juga ngebawa leadership experience dan juga risk awareness. Seperti itu. Dan quotes terakhir ya, as a closing statement, jadi Indonesia cyber security future cannot rely only on traditional pathway anymore, karena it will be built through intergenerational collaboration. Dan ketika kita bisa nge-create nih ekosistem atau ruang di mana talenta muda itu bisa dipercaya lebih awal dan dibimbing secara responsible dan bisa di-empower untuk bisa kontribusi, Indonesia bakal nggak cuma bakal nge-produce cybersecurity talent, tapi juga Indonesia bisa nge-produce cybersecurity leaders buat membentuk industri kita di kemudian hari ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Nah, itu aja sesi dari saya, dan kalau misalkan teman-teman mau learn more atau connect deeper, bisa connect di LinkedIn saya atau bisa juga di Instagram saya. Kalau misalkan mau learning about my work di Women in Tech Security, di sini juga ada linknya. Feel free to reach out ya, teman-teman. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Diva atas pemaparannya, cukup menarik ya dan insightful. Jadi saya rasa banyak sekali ya sekarang perspektif yang menarik ya, bagaimana kita bisa merefleksikan bersama, terutama dengan Gen Z ya, terkait cyber security itu berkembang menjadi ekosistem yang lebih inklusif, kemudian juga lebih kolaboratif. Nah, mungkin bagi rekan-rekan profesional yang mau diskusi atau tadi kan kita banyak sekali nanti mungkin Pak cara pandangnya terhadap cyber security seperti apa. Silakan rekan-rekan kalau misalkan ada yang mau didiskusikan dengan Mbak Diva. Nah, sambil menunggu nih Kak Diva, saya juga mau nanya. Kan tadi kalau misalnya terkait dengan saat ini organisasi itu sudah memiliki banyak lah ya, apalagi di industri-industri yang memang diatur oleh regulator ya. Jadi sudah memiliki governance, kemudian compliance yang cukup ketat gitu kan. Sudah ada prosesnya secara terstruktur, dan kemudian juga karena perkembangan zaman juga sekarang Gen Z sudah mulai masuk ke perusahaan-perusahaan. Nah, tadi kan ada boundaries nih, ada gap antara generasi yang profesional dan sekarang Gen Z udah mulai masuk ke dunia pekerjaan gitu ya. Seberapa besar sih peran mentor dalam menuntun Gen Z ini untuk bersama-sama membangun ekosistem di cyber security gitu? Mic-nya belum.
Halo. Ya, Oke, berarti tadi pertanyaannya adalah seberapa penting peran mentor untuk membentuk Gen Z ini di... jadi biar ekosistem cybersecurity ini tetap berkolaborasi dan tersinambungan gitu. Oke. Sebenarnya saya langsung ngerasa tua kata Pak Faisal. Enggak, Pak. Saya juga ngerasa tua sebenarnya. Ya, nggak apa-apa. Sebenarnya apapun masalahnya, sebenarnya kita bisa cari titik balance kayak gitu dari apapun terlepas dari apapun perbedaan kita gitu ya. Nah, seberapa penting mentor kalau dibilang penting banget sih, karena the first person yang di look up dari ketika young generation ini masuk ke ranah industri adalah mereka ya seniornya, which is mentornya kayak gitu. Kalau kita ngomongin di ranah perusahaan gitu ya, bisa jadi supervisornya atau leadersnya atau mereka yang lebih senior di atas Gen Z ini kayak gitu. Itu sebenarnya ya penting banget sih kalau ditanya, karena dari mentor itu dia bakal bawa perspektif yang itu bakal berhubungan dengan contoh sistem atau resiko yang sudah ada, yang sudah memang pattern yang sudah ada dari sebelumnya kayak gitu. Jadi pentingnya mentor di sini adalah memberikan pengertian atau memberikan knowledge sharing itu sendiri terkait resiko-resiko sistem atau struktur yang sudah ada, dan dia boleh sampaikan ke Gen Z kayak gitu. Dan gimana caranya dari struktur atau dari knowledge itu bisa diintegrasi ke Gen Z-nya, tapi tanpa mengurangi sifat atau kualitas yang baik gitulah dari Gen Z. Misalkan tadi Gen Z pengen pengen ada autonomi atau pengen divalidasi atau pengen pengen engage lah secara emosional kayak gitu. Jadi banyak saya pikir perlu banyak mentor yang perlu punya empathy driven mentorship quality atau empathy driven leadership, karena di zaman sekarang ini orang-orang udah semakin individualis kayak gitu. Jadi mereka tidak berpikir bahwa kayaknya mungkin si mentor atau si orang ini lagi ada masalah atau lagi ada apa kayak gitu. Kadang beberapa orang masih suka ngejudge atau suka kayaknya kamu tidak cocok di industri ini. Seperti yang saya alami sebelumnya, dan saya juga ada cerita terkait hal yang sama. Jadi saya ada teman SOC analis juga, dia cewek, dia backgroundnya sastra Jerman ya, dan masuk ke cyber security. Itu perjuangan banget tuh. Dia sempat kerja di beberapa bidang IT, dan kemudian ke cyber security. Pas dia ada mentor, ada senior ya, dia sempat di pressure sampai sempat ada keluar kata-kata, kamu ini bukan tempatmu kayaknya kayak gitu. Dan saya ngelihat itu, saya real life itu saya ngelihat kayak dia nangis gitu ya, teman saya nggak nangis gitu kan, kayak jadi disengage, jadi apa ya, krisis identity gitu loh. Krisis identity bahwa emang iya saya nggak cocok di sini gitu kan, padahal kan sudah berusaha dari dulu gitu. Tapi ujungnya inilah pentingnya leadership dari yang di atasnya lagi gitu. Kalau yang di atasnya lagi, misalkan bosnya atau bukan bosnya, leader paling atasnya gitu ya, yang memang memegang kuasa lebih tinggi kayak gitu, berpikiran yang sama, itu bakal susah sih. Untungnya waktu itu dia leader di atasnya lagi itu punya pikiran yang terbuka, dan ya they understand human and it's a struggle. Jadi si leadernya ini bisa lebih melting lah, lebih support gitu lah. Perspektifnya dengan cara dia memperlakukan si juniornya ini bisa lebih berubah kayak gitu. Dan akhirnya ya dari situ teman saya juga jadinya lebih perform better, karena saya pernah ikut ini leadership performance gitu, atau leadership coachnya itu, dia bilang bahwa kita tuh perform best kalau misalkan kita ada di
situasi yang aman. Dalam artian kita merasa aman, kita merasa tentram, nyaman, itu we will perform best at that situation kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita ada di survival mode gitu, kayak takut, apa-apa takut gitu, atau apa ya, apa-apa takut, apa-apa dipikirin, takut dijudge ini dan lain-lain, itu kita namanya ada di survival mode, dan itu biasanya yang membuat kita stuck di banyak situasi, apakah itu di saat mencari opportunity atau saat bekerja, itu perlu dihindari sih. Jadi perlu ada balance dari semua itu. Berarti lebih menekankan kepada engagement juga ya dengan Gen Z-nya gitu kan. Jadi kita lebih memahami ya mereka maunya seperti apa. Oke, nah mungkin ini ada pertanyaan dari peserta, boleh saya bacakan ya. Jadi selamat malam, ini dari Pak Gumilar. Saya sepakat media sosial merupakan salah satu cara paling efektif untuk menyebarkan literasi keamanan cyber. Karena memang people menurut saya menjadi sisi yang paling sulit dikontrol dibandingkan proses dan teknologi kontrol. Mohon penjelasan bagaimana sebuah korporasi bisa mendorong agar konten literasi cyber yang mereka buat dapat menjangkau target utamanya di tengah algoritma target masing-masing user. Seperti apa langkah-langkahnya, sejauh apa korporasi perlu mempertimbangkan pembentukan struktur organisasi atau unit khusus terkait dengan konten kreasi. Ini konsepnya adalah konten sosial media dari sebuah korporasi, atau memang ditujukan konten untuk internal, ya untuk internal usernya gitu, atau internal perusahaan. Ini untuk mungkin Pak Gumilar, kalau misalkan ada algoritma berarti dari tidak hanya internal ya. Oh, Berarti sosial corporate ke media ya. user. Iya, nasabah. Iya, jadi eksternal karena kan algoritma biasanya lebih ke jangkauannya lebih luas ya. Gitu. Mm. Dari corporate ke usernya, di mana user itu nasabah. Oke. Berarti ini kita ngomongin sosial media ya. Ngomongin algoritma kan berarti sosial media ya gitu. Kalau kalau kita berbicara terkait masing-masing user, berarti kan usernya banyak nih. Usernya banyak, bisa aja usernya, kalau pengalaman saya adalah contoh orang awam gitu ya. Orang awam contoh bisa jadi ini yang nonton orang yang bukan profesional, bisa jadi orang yang dia ibu-ibu PKK, atau anak-anak usia remaja gitu kan, bukan itu ya biasanya targetnya ya. Kalau misalkan diomongin Pak Gumilar sekarang, biasa targetnya adalah dari korporasi ke user nasabah gitu, yang memang biasanya bisa jadi mereka-mereka yang ada di financial technology company misalkan gitu ya, atau di contoh user di industri manufaktur kayak gitu. Sebenarnya itu ada level sendiri sih. Kita perlu membuat konten yang memang dia speak bahasa dari keseharian si profilnya itu. Jadi kalau misalkan mau target user, kita mau target usernya itu pas, itu kita perlu mempetakan dulu nih profil usernya itu seperti apa. Kalau saya sih nyebutnya adalah user persona kayak gitu. User persona. Contoh di saya ya. User persona saya sebenarnya orang-orang yang awam kayak gitu. Yang awam tuh seperti apa sih? Yang awam tuh bisa ada segmen di mana awamnya itu contoh ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak gitu. Kita ngomonginnya terkait Roblox contoh ya. Roblox atau games-games yang memang mereka problemnya adalah khawatir anaknya kenapa-napa atau tiba-tiba beli sesuatu di games atau di Roblox gitu ya. Nah, itu kita ngomongin keseharian mereka seperti itu masalahnya. Tapi kalau misalkan target segmen usernya adalah korporasi, kita bisa omongin
kita bisa susun dulu profil usernya itu seperti apa. Misalkan profil usernya itu dia di financial technology yang memang dia sering dapat laporan dari dari user bank, misalkan user bank yang ada kejadian phishing bank. Jadi phishingnya itu specifically contoh berkaitan dengan bank, bukan phishing yang tiba-tiba jual beli online, stroke. Nah, kalau stroke itu kan biasanya dipakai siapa? Business owner, small business owner, bukan corporate gede gitu ya. Nah, contoh jadi kita bisa bahas konten-konten yang terkait dengan dari bank ini ada kebocoran data atau ada phishing berkaitan dengan bank ini. Dari sana itu bakal muncul ke algoritma orang-orang yang memang contoh kerja di bank atau yang berurusan dengan finansial atau bank kayak gitu. Dan to be honest, yang berurusan dengan bank dan lain-lain itu kan semua orang gitu ya, termasuk nasabah yang mungkin dia tidak bekerja di corporate juga gitu. Tapi dari sana itu pun bisa nge-push ke mereka-mereka yang kerja di bank atau mereka-mereka yang mungkin ada ada kewenangan untuk itu security awareness di ranah bank atau di ranah finansial seperti itu. Jadi perlu disusun dulu profil dari si user targetnya teman-teman itu seperti apa, terus di breakdown kira-kira keseharian apa aja sih yang mereka sering lakukan, dan itu berkaitan dengan keamanan dunia digital. Dan itu dari sana baru dicoba di trial and error, karena konten itu tidak serta-merta coba sekali kayaknya ini berhasil deh, padahal di lapangan ternyata tidak gitu. Jadi memang harus iterasi untuk itu sih, trial and error. Seperti itu. Terus Sejak mm, Oke. tadi ya Bentar, ini sejauh masih ada ya. mana untuk Sejauh mempertimbangkan apa? pembentukan struktur organisasi yang terkait dengan konten kreasi. Konten kreasi ya. Nah, Sebenarnya kalau terkait konten kreasi itu perlu perlu dinamis sih, dinamis konten sih. Dalam artian perlu mereka yang memang contoh udah terjun ke cybersecurity biar udah ada knowledge-nya kayak gitu. Dan memang mereka yang suka yaping lah ibaratnya. Dan perlu ada balance juga sih, karena kadang di content creation itu satu memang targetnya teman-teman mau ngejangkau user gitu ya. Tapi di satu sisi ada keresahan juga, namanya konten gitu ya, itu kan komunikasi pertama juga buat ke publik. Perlu ada struktur, perlu ada approval, tapi gimana caranya approval atau senior yang mengerti risk, struktur, dan governance-nya ini tidak menghalangi kreativitas dari si Gen Z-nya ini. Jadi perlu ada kolaborasi itu sih. Perlu ada kolaborasi antara seniornya bisa satu gitu kan. Terus sisanya anak-anak Gen Z yang memang dia udah trendsetter gitu. Jadi udah paham tren di sosial media. Dan dari sana bisa diwujudkan goals dari target kontennya itu buat mencapai ke usernya itu seperti apa, dan juga bisa ada balance gitu biar tidak keluar batas gitu kontennya kayak gitu. Apakah menjawab? Iya, ya thank you sudah Pak menjawab. Gumilar. Nah, ini ada yang raise hand, Kak Diva, mungkin dari Pak Stefanus. Boleh Pak Stefanus open mic-nya biar langsung bisa diskusi dengan Kak Diva. Tes tes, apakah suara saya masuk? Masuk tapi agak jauh. Oh, oke. Eh, Udah ya sekarang. sudah aman. Oke. Halo Mbak Diva, aku Jesano. Sama nih, kita kelahirannya sama, sama-sama Gen Z juga. Nah, aku mau pertanyaan ini terkait dengan digital native versus human vulnerability. Mungkin aku lebih terkait ke sosial media ya tadi. Ini ada hubungannya juga sama yang pertanyaan Pak siapa tadi yang sebelumnya. Misalnya kan kayak kita tuh di Gen Z sekarang kan mungkin bisa leveraging untuk networkingnya ya, yang paling kuat itu bisa dari sosial media. Tapi in sometimes itu bisa bikin human vulnerability. Contoh, misalnya kayak dia terlalu oversharing, memberikan
apa ya, kesehariannya, misalnya a day in my life sebagai profesi cyber analyst, atau mungkin dia ngeposting ya sedang lembur di kantor atau sedang liburan dan segala macam. Nah, ini kan bisa nge-create something human vulnerability. Mungkin kita sebagai Gen Z nggak bakal tertipu lagi nih sama selamat Anda mendapatkan undian 1 miliar gitu. Nggak yang kayak gitu lagi. Tapi si hacker atau siapapun penyerangnya itu bisa menggunakan teknik OSINT tadi, Open Source Intelligence. Nah, ini kan cukup ironis ya sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat ke kondisi seperti itu. Pertanyaan saya, apakah ini bisa ke depannya atau mungkin sekarang itu bisa menjadi serangan social engineering baru, atau mungkin dari Mbak Diva itu pernah punya pengalaman seperti itu atau temannya atau segala macam, dan what we need to do. Mungkin cukup sekian pertanyaannya. Terima kasih. Ulangi ya. Jadi pertanyaannya itu dari kita sharing konten gitu ya, kayak a day in my life. Ini konsepnya adalah content creation dari siapapun. Content creation um, dari dia memang melihat atau mengosin konten-konten dari si content creation ini, terus dia apa namanya, dijadikan bait atau dijadikan target dari hasil osin itu, terus ditarget ke si kreator ini. Benar nggak, Mas Stefanus? Iya, betul. Jadi salah satu human vulnerability. Oke, oke. Sebenarnya itu common sense ya. Common sense, dan memang itu resikonya jadi content creator. Tapi itulah pentingnya ketika kita buat konten, kita perlu filtering apapun yang kita share kayak gitu. Soalnya saya sendiri itu filtering bukan cuman terkait data-data yang memang sangat jelas, kayak misalkan alamat rumah, tahun tanggal lahir persis, atau um, apa namanya, keseharian saya, tapi juga saya filtering ya keseharian dan juga pola hidup saya sih. Kayak misalkan saya biasanya tinggal di mana, atau saya biasanya ngapain aja setiap pagi, atau semacamnya. Makanya saya di ini tuh nggak pernah sharing a day in my life gitu, karena selain konten saya juga tidak ada urgensi ke a day in my life, saya juga biasanya mencari tipe-tipe konten yang dia itu lebih ke event gitu. Jadi di satu event, temporary event, dan itu bisa jadi apa namanya, pengganti konten yang ada in my life itu. Tapi meskipun misalkan teman-teman mau ada tetap bikin konten yang seperti itu, ada in my life dan lain-lain, yang mana itu menunjukkan keseharian, menunjukkan pola, dan itu bisa dijadikan soceng. Perlu dipastiin bahwa kontennya itu harus tidak mengaitkan apapun secara emosional di diri kalian sendiri kayak gitu. Jadi kalau misalkan kontennya itu dari A Day in My Life itu emotionally charged, dan memang itu berpotensi untuk jadi bait gitu ya, jadi bait untuk phishing ataupun scam, itu better nggak dipublish, atau pastiin apa namanya, aktivitas kalian itu beragam. Jadi itu bukan sesuatu yang memang common untuk kalian lakukan rutin gitu. Kalau saya biasanya untuk mitigasi resikonya seperti itu sih. Saya tidak menunjukkan yang ya itu benar-benar saya setiap hari gitu. Kadang saya tunjukkan yang memang itu memang saya, cuman itu temporary. Saya masih punya banyak kegiatan atau rutinitas lain di belakang kayak gitu, yang Anda tidak tahu gitu. Itu sih. Menjawab nggak ya? Atau Oke, udah cukup. Terima kasih Mbak Diva. udah, oke, siap Mas. Jadi jangan sampai terlihat ya pattern kita, Kak Diva. Iya, karena apa ya?
ya itu sebenarnya bukan cuma data, tapi Iya. pattern gitu ya. Oke, nih Kak Diva ada pertanyaan lagi dari Pak Wahyudi. Izin bertanya, bagaimana tips dan best practice-nya penerapan reverse mentoring di lingkungan kerja dengan sistem yang birokrasi dan hierarkis? Bagaimana tips dan best practice-nya penerapan reverse mentoring di lingkungan bekerja dengan sistem birokrasi dan hierarkis? Reverse mentoring ini boleh dielaborasi lagi maksudnya apa? Atau mungkin Pak Wahyudi mau open mic, biar kita langsung diskusi. Oh, level bawah menjadi mentor kepada atasannya. Jadi mungkin atasannya memang belum terlalu open minded mungkin ya, atau masih sifatnya konservatif gitu untuk pemikirannya seperti itu, bukan Pak Wahyudi? Ya, Oke. Oke, jadi reverse mentoring ini adalah praktik membalik sistem tradisional untuk mendorong transfer keterampilan, inovasi, dan kolaborasi lintas generasi. Oh, oke. I see, I see. Hierarkis, oke. Sebenarnya kalau reverse mentoring ini, terutama di sistem yang cukup rigid ya, kalau misalkan ada sistem yang dia birokrasi dan hierarkisnya cukup rigid, itu perlu ini sih, kita perlu pendekatan di mana kadang kadang gini ya, manusia kan itu ada ego masing-masing gitu ya. Manusia itu ada ego masing-masing terlepas dari generasi A, B, C, D, kita ada ego masing-masing. Dan itu perlu apa namanya kalau misalkan konsepnya adalah kita yang lebih muda, mentoring yang lebih tua, pasti yang lebih tua kalau misalkan dia open minded dia bakal lebih legowo dan juga oke, lebih open lah kayak gitu. Tapi ketika dia ada di lingkungan yang memang terbiasa dia di respect atau ya di respect dan juga diboskan gitu ya. Itu perlu ini sih, perlu lebih lebih berhati-hati dalam artian kita mungkin mentoring tidak tidak jangan belak-belakan tapi perlu ada komunikasi yang oke untuk memastikan bahwa oke dari sisi knowledge-nya ini tersampaikan tapi dari sisi komunikasinya juga kita berkomunikasi dengan cara yang respectful seperti itu. Karena dari dari mentoring konsep seperti ini juga sebenarnya yang paling beresiko untuk challenge-nya itu adalah konflik antar itu ego sama ego kayak gitu. Tapi kalau misalkan itulah pentingnya komunikasi. Kita disclaimer dulu bahwa oke, ini kita di sini sharing bukan lebih pintar atau lebih pintar tapi kita pengen bahwa satu tujuan nih, kita satu tim dulu gitu. Bukan beda gitu. Jadi mindsetnya tuh dari dalam tuh udah harus kita tuh satu tim, bukan beda. Oh ini beda, ini senior, ini junior. No, kita satu tim. Nah dari mindset itu kita bisa menciptakan lingkungan atau vibes yang memang itu lebih smooth untuk dilakukan transfer knowledge atau mentoring tersebut kayak gitu. Dan sebenarnya dari dari sana juga perlu ada ini ya masing-masing dari generasi ini perlu menurunkan ego. Mungkin dari generasi yang lebih junior gitu ya melihat contoh challenge-nya adalah ini senior lama gitu diajarin kayak gitu. Tapi understand bahwa mereka tidak lahir di generasi kita ya. Jadi kalian harus sabar-sabar gitu. Terus yang senior harus understand bahwa Gen Z just trying to teach me gitu ya, just trying to transfer or sharing. Jadi saya perlu legowo untuk mengesampingkan ego kayak gitu. Dan ya I think salah satu hal yang
cukup berguna untuk mencairkan suasana dan interaksi adalah dengan humor kayak gitu ya. Kita pelajari juga humor dari dari generasi senior ini seperti apa kayak gitu ya. Dan senior juga pelajari language ya Gen Z itu seperti apa. Jadi humor itu juga jadi salah satu pencair suasana yang bisa dipakai untuk proses itu sih, proses mentoring. Seperti itu. Oke, jadi tetap pendekatannya dengan saling pengertian Ya, ya dan human approach ya tentunya gitu. ya betul. Oke, nah ini masih ada lagi nih pertanyaan Mbak Diva. Oke, sejauh mana konten kreator dapat mengecualikan background dirinya, misalnya asal-usul keluarga atau kerjaan kantor dari konten yang dia buat. Jadi misalnya ketika konten kita tidak serta-merta langsung diasosiasikan dengan latar belakang kita, kerjaan, dan lain-lain, apakah memang selalu akan attach ya? Oke, bentar. Sejauh mana konten kreator dapat mengecualikan background dirinya? Usul keluarga kerjaan kantor dari konten yang dia buat. Oke, jadi ini konsepnya adalah Mas Rizky mau buat konten tapi mungkin worry bisa worry backgroundnya diasosiasikan gitu, mungkin background kerjaannya atau nanti ya bakal berdampak ke kantor, reputasi kantor atau lainnya, atau malah merembet ke asal usul keluarga dan lainnya gitu ya Mas. Oh, oke. Sebenarnya tergantung cara Mas mempresent diri di sosial media kayak gitu. Namanya sosial media, tidak semua sosial media itu real gitu ya. Pasti ada aja, bukan ada aja, tapi memang itu adalah caranya sosial media. Sosial media itu cara kita membentuk perspektif orang atau audiens kayak gitu. Kalau misalkan tidak mau diasosiasikan dengan pekerjaan dan yang lain, jangan bahas pekerjaannya gitu, atau jangan cantumkan LinkedIn Anda di sosial media kayak gitu, atau jangan cantumkan pekerjaan Anda atau current company sekarang itu di sosial media atau di LinkedIn. Nah dari sana kan sebenarnya bisa diosin gitu ya, bisa dicek oh ini kerja di sini gitu, oh ternyata kerja di sini dan yang lain. Bisa aja di LinkedIn-nya tulis aja konfidensial di tulis di current company industri ini ngapain aja ini gitu kan. Kalau memang nggak mau kontennya itu dikait-kaitkan dengan current company yang lagi kalian lagi kerja di situ kayak gitu. Itu salah satunya. Untuk background keluarga ada lain-lain asal usul ya saya biasanya memang tidak menyebutkan asal-usul saya di konten dan saya tidak pernah share keluarga saya di mana, saya dari mana aja, saya tinggal di mana gitu. Saya tidak pernah nge-share seperti itu. Kenapa? Karena satu untuk keamanan keluarga juga. Dulu bahkan saudara saya pernah minta minta oh kamu share ini dong, share share jualan saya contohnya ini dan yang lain. Saya nggak mau karena saya tahu saudara saya ini tidak teledor gitu ya soal data gitu ya. Nama lengkap full di Instagram gitu ya. Pas dicari nama lengkap di OSIN keluar alamatnya, ada tokonya ini nih. Waduh, itu resiko banget buat saya gitu ya dan buat saudara saya juga karena saudara dan keluarga saya juga karena itu bisa dicari dan bisa bisa di dimanfaatkan sama orang tidak bertanggung jawab. Tapi meskipun sebenarnya kita menjaga gitu ya, kalau misalkan tidak mau diasosiasikan ya jangan di present kayak gitu. Present hanya apa yang kamu kerjakan gitu. Misalkan kamu sharing knowledge cybersecurity, ya udah present cybersecurity dan yang lain. Adapun kamu cerita soal backgroundmu dan lain-lain, jangan terlalu spesifik kayak gitu. Jangan terlalu spesifik, jangan terlalu belak-belakan gitu ya. Atau kamu bisa ambil contoh kasus atau contoh cerita yang lain, misalkan temanmu atau satu orang yang kamu temui di suatu waktu gitu kan.
Nah, itu apa namanya? Itu teknik biar tidak ini sih, biar tidak terlalu menunjukkan sisi pribadimu gitu. Kalau misalkan mau jaga privasi kayak gitu. Em, dan juga si apa sih namanya? Si oh ya, masalah keluarga juga itu perlu di ini sih. Karena dulu saya pas saya bilang apa namanya tidak mengizinkan untuk di-post, kadang mereka keluarga saya kayak terutama ini ya saudara saya kayak kenapa nggak ini kan nggak di cyber security ya mereka jadi nggak tahu resiko dan lain-lain gitu. Itulah pentingnya kita komunikasi gitu. Waktu itu saya tidak bisa komunikasi, maksudnya belum paham gimana ya jelasinnya gitu. Dia kan mikirnya mungkin nggak mau apa ya, mungkin mereka merasa dari POV mereka kita udah terkenal jadi sombong atau udah terkenal jadi apa ya, jadi menjauh, jadi nggak belong gitu, jadi kita kayak di exclude kayak gitu. Padahal sebenarnya ini menjaga kamu juga loh gitu, bukan masalah di exclude atau tidak, ini menjaga kamu juga. Oke, kalau misalkan kamu mau saya bantu ya udah saya bantu, tapi jangan yang beresiko, contohnya diposting di public account gitu ya. Bisa aja saya posting di WhatsApp gitu atau di ranah yang memang udah private atau orang-orang terdekat aja kayak gitu. Jangan di ranah yang publik seperti itu. Jadi pinter-pinter ngefilter. Pinter-pinter ngefilter. Dan ya pinter-pinter ngefilter. Ya oke, Mas Rizky, thank you. Terus Oke. yang Ya, thank you Kak Diva. Nih kita udah nggak terasa, udah lumayan ya, nggak terasa udah di sesi akhir diskusi ini. Terima kasih banyak kepada Kak Diva yang sudah memberikan insight-nya, terus pengalaman serta perspektif yang sangat menarik ya. Bagaimana Gen Z mulai membentuk ulang ekosistem cybersecurity di Indonesia. Jadi semoga dengan dari insight dari Mbak Diva, kemudian hasil diskusi kita juga bisa merefleksikan kita untuk membangun ruang yang lebih terbuka lagi untuk berkolaborasi dan bertumbuh bersama lintas generasi. Oke, terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti sesi ini dengan antusias. Sebelum sesi ini kita akhiri, kita mengundang semua peserta dan narasumber mungkin gitu untuk melakukan sesi bersama. Silahkan rekan-rekan peserta untuk open cam ya, dan kita mulai untuk foto sesi bersama. Mungkin akan dibantu oleh Mbak Rifko ya. Boleh, oke. Oh, Terima kasih banyak Bu Tita dan Kak Diva atas sesinya yang sangat menarik nih. Kayaknya Bapak Ibu di sini aktif sekali dengan pertanyaan jarang-jarang soalnya bisa Kak ketemu Gen Z langsung ya. Oke, Bapak Ibu yang berkenan menyalakan kamera, kita mulai fotonya di hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak juga kepada seluruh peserta. Sampai bertemu lagi di MTS selanjutnya. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih banyak Kak Diva, selamat Bu Tita, malam. Bu selamat Thank Ika. you, malam. Pak Thank you Rifko, ya. Mbak Terima Tita. kasih Kak Diva. Kasih Kak Diva. Bu Tita, terima kasih. Bu Tita udah Ya, bantuin terima diskusi kasih juga. Bapak Harun. Ya semua.